Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Ini ada setidaknya ada tiga ayat yang memang perlu kita banyak renungkan, kita camkan, kita pegang. Dan kalau kita bisa lihat beberapa versi terjemahan itu bisa sangat menolong. Tapi tentunya kita senantiasa meminta Roh Kudus mengajari kita. Dan karena kekristenan itu adalah soal hubungan dengan Tuhan, jadi nanti dia akan tidak hanya mengajar kita, tapi dia memberikan pengalaman demi pengalaman, sehingga kita itu tidak hanya tahu secara pengertian di otak kita, ya, tapi kita memahami karena ada pengalaman ya bersama Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Kita lihat ayat 8 lebih jelas dulu nih ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita perlu ingat bahwa kita diselamatkan itu oleh dua hal di sini, ya. Kasih karunia dan iman. Ada dua hal di sini. Bukan kasih karunia saja, tapi diperlukan iman. Ya. Yang jelas itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi Tuhan itu memberi, nah kita perlu menanggapi, kita perlu terima. Ini dari sejak awal ya, dari sejak awal di kitab Kejadian, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sadar bahwa mereka itu telanjang, mereka menyemat daun pohon ara. Tetapi kemudian kita baca di Alkitab, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi menyemat daun pohon ara itu ternyata tidak cukup di hadapan Tuhan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tidak mencapai standar yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan perlu membuat pakaian dari kulit binatang lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, bayangkan ya, untuk hal itu saja Tuhan yang mengenakannya. Nah, bagian manusia apa? Menerimanya. Ya, kalau nggak terima, ya di hadapan Tuhan tetap telanjang, walaupun pakai daun pohon ara yang disemat. Jadi kita melihat dari sejak awal tuh Tuhan yang inisiatif melakukan hal itu. Bagian kita itu menerima, ya, bekerja sama dengan cara kita percaya ya apa yang dia sampaikan kepada kita, lalu kita menerimanya, ya. Nah, pakaian dari kulit binatang itu juga bicara tentang korban, ya. Jadi dari sejak awal tuh sudah ada petunjuk bahwa perlu korban, ya, korban untuk bisa membuat manusia itu dibenarkan di hadapan Tuhan, ya. Bahkan kalau kita baca ketika Tuhan mau menciptakan Hawa bagi Adam, ya, itu juga Adam dibuat tidur, ya, baru Tuhan mengerjakannya. Walaupun sebelumnya ya Tuhan tunjukkan dulu, ya, banyak banyak hewan yang perlu diberi nama oleh Adam. Sampai akhirnya Adam tuh melihat kok dia sendirian, ya, dia menyadari bahwa dia perlu seorang penolong. Tapi kemudian Tuhan buat dia tidur nyenyak, lalu Tuhan yang membangun seorang wanita, lalu membawanya kepada Adam. Ya, kita melihat bahwa Tuhan yang mengerjakannya. Nah, bagian kita tuh terima hal itu, jangan ditolak. Ya. Lalu kalau kita perhatikan, ya, manusia diselamatkan tadi saya bilang ya lewat anugerah dan lewat iman. Kata diselamatkan itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah sozo, ya. Ada sozo, ada soteria. Sozo itu kata kerjanya, soteria itu kata bendanya. Artinya apa itu? Ya, kalau kita lihat kata yang sama ini di Alkitab Perjanjian Baru diterjemahkan di beberapa bagian Alkitab, itu tidak hanya diselamatkan dalam arti sudah terima Tuhan Yesus dan sudah diperdamaikan dengan Tuhan, lalu sudah ada jaminan, ya, bahwa dia menerima kita, tetapi diterjemahkan juga di bagian lain sebagai
kesembuhan, ya. Pengampunan, kesembuhan, kelepasan, damai sejahtera, dan perlindungan, keamanan, pemeliharaan, dan kesehatan. Ya, jadi artinya ini memang luas. Itu sebabnya kita perlu belajar senantiasa merenungkan, lalu coba cek ya di Alkitab ya, apa kata firman Tuhan. Lalu belajarlah seperti orang-orang Yahudi di Berea. Dikatakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi di kota Berea itu, menerima firman dengan segala kerelaan hati, lalu setiap hari menyelidiki kitab suci. Betul nggak demikian? Ya. Jadi kita perlu belajar ya untuk menyelidiki dan kemudian ya kita buka pikiran kita. Nah, soteria itu juga berarti pemulihan kepada perkenanan ya, pemulihan kepada hubungan yang benar, pemulihan kepada posisi kita yang seharusnya dalam keluarga. Nah, di Yohanes 17 ayat 3 itu perkataan Tuhan Yesus waktu dia berdoa di Getsemani. Dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal itu dalam bahasa aslinya ginosko. Ginosko itu artinya hubungan yang intim ya. Kata ginosko itu diterjemahkan dalam beberapa hal, tetapi salah satunya digunakan juga sebagai idioms ya, atau kata yang digunakan untuk menggambarkan hubungan intim suami dan istri. Hasil hubungan intim itu adalah istrinya hamil ya. Jadi ini bicara tentang kita tuh dipulihkan untuk punya hubungan intim dengan Tuhan sehingga kita bisa berbuah ya dalam kehidupan kita. Nah, ayat 8 ini nyambung ke ayat 9 ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini tipis ya, karena kadang-kadang kita tuh tidak sadar ada satu kesombongan tertentu dalam hidup kita karena kita merasa itu akibat apa yang kita lakukan ya. Tentu ada yang kita lakukan ya, tapi semakin sadar ya, semakin kita bertumbuh ya dalam Tuhan, kita akan semakin sadar bahwa memang sebenarnya itu anugerah ya, dia yang kerjakan ya dalam hidup kita. Ada yang perlu kita lakukan ya, itu karena Tuhan perintahkan kita lakukan, lalu ketika kita menerima hasilnya kita menyadari bahwa itu semata-mata pekerjaan Tuhan ya. Ditekankan di ayat 9 ini, itu bukan hasil pekerjaanmu, lalu jangan ada orang yang memegahkan diri. Memang kalau kita baca di Alkitab ya, saya pecah tadi ya, Efesus 2 ayat 8 itu ya, dikatakan oleh anugerah dan oleh iman ya, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Ada dua hal, anugerah dan iman. Anugerah itu dari Tuhan. Anugerah itu tangan Tuhan yang terulur kepada kita ya. Yohanes 1 mengatakan dari kepenuhan Yesus dalam hidup kita, kita menerima anugerah demi anugerah. Bahasa Inggrisnya itu grace upon grace ya, favor upon favor ya. Jadi banyak ya dan terus menerus. Nah, itu anugerah ya dari sisi Tuhan. Tapi dari sisi kita itu perlu iman. Ya, iman itu adalah sesuatu yang muncul waktu kita mendengar firman ya, firman yang spesifik yang bicara kepada kita. Roma 10 ayat 17 berkata, sebab iman timbul oleh pendengaran oleh firman. Kata firman itu rema ya, Tuhan berbicara kepada kita. Jadi dari Tuhan juga sebenarnya. Nah, bagian kita adalah percaya, memberikan respon positif. Gitu. Jadi makanya akhirnya kita menyadari kalau bukan dia nggak bisa. Tapi dari pihak kita harus ada respon, menanggapi hal itu, menerima hal itu, percaya dan menerimanya. Kalau di Roma 10 ayat 10 ya, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ya, jadi ada hamba Tuhan yang membreakdown ya. Faith is believing and speaking. Ya.
Iman itu kita putuskan untuk percaya dari apa yang Tuhan katakan, ya. Lalu kita mengucapkannya. Nah, Roma 10 ayat 10 berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, ya. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita putuskan untuk percaya. Pada waktu kita percaya itu kita dibenarkan, ya, secara legalitas dalam dunia roh, ya. Roh kita itu menjadi ciptaan baru, tapi kemudian kita perlu akui, ucapkan, ya, mengakui itu sehingga itu menjadi sah, ya, secara legal, ya. Ini istilahnya voice activated, ya, diaktifkan lewat suara gitu. Nah, kata selamat itu, salvation, diselamatkan itu juga soteria, ya. Jadi itu prinsip kerjanya, ya, bahwa kita diselamatkan karena kita percaya, lalu kita ucapkan, ya, kita akui, maka hal tersebut terwujud dalam hidup kita. Nah, walaupun kadang-kadang ya masih dibutuhkan waktu, tapi kita perlu percaya dulu, lalu ucapkan, kemudian konsisten melakukan tindakan sejalan dengan apa yang kita percaya itu. Kemudian jangan lupa ayat 10, tujuannya kita diselamatkan itu apa? Tujuannya kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan, tujuannya kita disembuhkan, diberkati, tujuan kita itu dipromosikan di pekerjaan, di kantor, di pelayanan, tujuan kita itu hidup sehat, ya. Semuanya itu berhubungan dan diperlukan satu dengan yang lain itu karena ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita, ya. Ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi masing-masing kita ini ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan kepada kita, ya. Kalau kita memahami hal ini banyak hal dalam hidup kita tuh menjadi lebih simple, lebih sederhana, ya. Kita boleh punya cita-cita, punya tujuan, ya, tapi dengan membangun hubungan dengan Tuhan, ya, kita berdoa, ya, tadi yang saya katakan Yohanes 17 ayat 3, ya, kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan dalam keintiman, lalu kita makin dimurnikan dan makin banyak keinginan yang muncul di hati kita tuh memang Tuhan yang taruh, ya. Seperti ketika Adam itu melihat dia sendirian, dia butuh seorang penolong. Nah, lalu setelah muncul keinginan itu memang tidak diceritakan detail, ya. Tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan sekarang, ya kita nyatakan kepada Tuhan. Ya, Adam mungkin nggak dicatat dia bilang begitu, ya, tapi dia menyadari bahwa dia butuh, ya, seorang penolong. Baru Tuhan itu membuat dia tidur nyenyak dan Tuhan membangun seorang wanita dan membawanya kepada Adam, ya. Bayangkan loh, ya, itu semua Tuhan yang kerjakan. Nah, bagian Adam apa? Waktu dia lihat Hawa, ya, nah ini dia gitu. Jadi terima itu, ya. Itu yang diperlukan dari kita. Dan ini karena begitu sederhananya, sampai-sampai orang tuh tidak percaya, kok kayaknya enak banget gitu, ya. Ya memang seperti itu, ya. Awalnya manusia itu aku diciptakan semuanya udah jadi, ya. Di Taman di Eden semua udah ready, udah siap tuh, baru manusia diciptakan ditaruh di Taman di Eden, ya. Semua boleh dimakan, cuma satu aja yang nggak boleh, pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, itu kenapa dibuat begitu? Itu satu batas, ya. Satu batas bahwa manusia itu di bawah otoritas Tuhan, ya. Jadi jangan dilanggar otoritas itu. Tapi dikasih pilihan, ya, supaya kalau kita itu ikut Tuhan itu bukan karena terpaksa, ya. Kita ini bukan robot, tapi kita punya kehendak bebas dan dengan kehendak bebas itulah kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, memutuskan untuk mau ikut dalam rencananya dan melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Pekerjaan baik ini spesifik buat kita masing-masing
dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini kabar baik ya, karena kalau dia mau nih seperti ini ya, eh, dia punya rencana supaya kita jadi dokter atau jadi pilot ya, atau jadi diplomat ya, jadi musician atau apapun ya. Dia taruh di hati kita keinginan itu. Nah, tentunya setelah itu kita perlu sadar kalau dia mau ya, itu bagian dari rencana dia. Wah, semua kan dia sediakan ya. Sarananya, uangnya, ya kebutuhannya, tinggal kita mau nggak, lalu kita mau kita lakukan bagian kita. Saya suka sekali baca ayat 10 ini dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible ya. Ini ada dua di sini, yang kiri ini Amplified Bible yang baru, tapi kalau yang kanan itu yang klasik ya. Artinya kurang lebih sama, tapi ada beberapa penekanan yang sangat baik ya. Saya terjemahkan langsung ya. Ya, misalnya di yang klasik ini ya. Karena kita adalah buatan tangan Tuhan sendiri ya. Kita ini hasil kreasi Tuhan sendiri ya. Diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus, recreated in Christ Jesus. Ini yang terjadi waktu kita lahir baru, terima Tuhan Yesus. Born anew, lahir baru. That we may do those good works ya, supaya kita bisa melakukan semua pekerjaan-pekerjaan baik tersebut yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan sudah siapkan sebelumnya bagi kita ya. Dia itu menyiapkan segala sesuatunya itu jauh sebelumnya. Dia sudah siapkan itu supaya kita bisa berjalan di dalamnya. Dan ini yang menarik ya, living the good life ya, menghidupi kehidupan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya dan made ready ya for us to live ya, sudah siap ya untuk kita hidup di dalamnya. Ini sama kayak kalau kita pergi ke restoran Padang ya, begitu kita masuk baru duduk langsung itu diantar semua makanan, sudah ready, udah jadi, tinggal kita pilih mau yang mana gitu ya. Ya kira-kira seperti itu, made ready for us to live ya. Lalu di yang Amplified yang lebih barunya ya, kurang lebih hampir sama ya. Kita ini a work of art ya, satu pekerjaan seni dari Tuhan, created in Christ Jesus ya, reborn from above, dilahirkan kembali dari atas. Secara rohani kita ditransformasikan, diperbarui dan disiapkan ya, ready to be used, siap untuk digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya ya, supaya kita bisa berjalan di dalamnya dan kita living the good life ya, menghidupi kehidupan yang baik yang Tuhan siapkan buat kita. Jangan lupa salah satu doa yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami itu kalau kita ingat ya, Tuhan Yesus mengajarkan begini doanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Thy will be done on earth as it is in heaven ya. Jadi kalau kita diajar doa seperti itu, kita perlu ingat bahwa di surga tidak ada penyakit, di surga tidak ada kemiskinan, di surga tidak ada kutuk, di surga tidak ada hutang, di surga tidak ada duka cita, yang ada semuanya sukacita ya. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya, kita berkata, berkuasalah Tuhan dalam hidupku sesuai dengan hukum-hukum-Mu di dunia ini, dalam kehidupanku. Lalu jadilah kehendak-Mu, apa yang Kau rancangkan itu boleh jadi dalam hidupku di dunia ini. Jadi selama hidup ini, di dunia ini, ajari aku hukum-hukum-Mu, supaya aku hidup dalam rencana-Mu, dalam pekerjaan baik yang sudah Engkau siapkan itu, dan aku hidup dalam kesehatan ilahi. Karena firman-Mu juga berkata, di surga ya semuanya enak ya, tidak ada penyakit. Jadi aku ingin aku juga hidup sehat di dunia ini seperti yang memang di surga itu nggak ada penyakit ya. Juga hidup dalam berkat Tuhan ya. Tidak ada kemiskinan ya. Itu dari perjanjian lama di kitab Ulangan itu dikatakan janji Tuhan ya. Kalau kamu sungguh-sungguh ikut aku ya, maka tidak ada lagi orang miskin di antara kamu ya. Di perjanjian baru dikatakan Yesus telah datang ke dunia, Dia telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya ya. Nah, kita perlu renungkan, camkan ini
supaya itu menjadi bagian kita, ya. Renungkan ayat-ayat ini senantiasa, ya. Haleluya. Amin.